Shalom, orang sama di kita saluhutna di hamuna manami do inanami. Suang soni nang akka naposo bulu. Au namargoar situaha siaturi Parhalado HKBP Cibino, di mana pada tahun 2016 sampai dengan 2020 diangkat menjadi ketua panitia pembangunan bersama dengan teman-teman yang kami bentuk, yang terdiri dari sekretaris, bendahara, kemudian 3 ketua bidang, yaitu ketua bidang perizinan, ketua bidang rancang bangun, dan yang ketiga ketua bidang pendanaan. Kemudian dalam perjalanannya kami menjadi panitia pembangunan periode 2016 sampai 2020 itu kami melaksanakan tugas dan teman-teman melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bidang perizinan mengurusi perizinan, rancang bangun mengurusi rancangan pembangunan tersebut, dan kemudian bidang dana bagaimana cara untuk mencari dana sehingga pembangunan gereja HKBP Cibinong dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan pengurusan IMB, izin mendirikan bangunan, yang awalnya kami mengurus dari tingkat masyarakat lingkungan sampai RT, RW, kelurahan, MUI desa, dalam hal ini MUI kelurahan, kemudian KUA kantor urusan agama kecamatan, sampai dengan tingkat kecamatan, selanjutnya ke tingkat kabupaten. Ada beberapa dinas yang kami datangi untuk memperoleh rekomendasi. Setelah rekomendasi mulai dari tingkat rukun tetangga, kemudian rukun warga, kelurahan dan kecamatan, kami mengumpulkan persyaratan-persyaratan tersebut untuk menghadap kepada Departemen Agama Kabupaten Bogor, yang juga sekaligus kepada kantor Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik, yang sekarang berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena beliaulah yang menjadi sekretaris FKUB, di mana FKUB ini terdiri dari 17 orang. 17 orang dan 1 perwakilan dari Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu. Selainnya adalah Muslim, teman-teman di sebelah sana. Dan kami sebagai panitia sudah terlebih dahulu untuk memberikan atau membuat pendekatan-pendekatan kepada anggota FKUB yang beragam agama tersebut, dan kami disambut mereka dengan baik. Dan setelah proses tersebut, dalam perjalanannya Departemen Agama memberikan rekomendasi kepada FKUB untuk dapat menerbitkan rekomendasi FKUB dan dilanjutkan untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Dan itu
semuanya kami hadapi dengan sukacita, yang walaupun dalam perjalanannya ada kerikil-kerikil kecil, tetapi itu tidak jadi penghambat kepada kami, panitia pembangunan, dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Dan kami sendiri menilai kami tidak mendapatkan hambatan di dalam pengurusan izin mendirikan bangunan tersebut, karena kami disambut dengan sukacita. Seluruh stakeholder yang kami temui membantu kami secara keseluruhan, karena kami datang dengan bersukacita, dan kemudian klunuun minta izin kepada beliau-beliau, sehingga mereka sangat senang dan sangat membuka untuk segera memproses mengeluarkan izin bangunan dimaksud. Di dalam perjalanannya tahun 2017, di dalam hal ini setelah memperoleh rekomendasi dari Departemen Agama Kabupaten Bogor dan FKUB, proses selanjutnya adalah di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dan di sini cukup lama di dalam mempresentasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan gereja HKBP Cibinong itu. Beberapa kali dilaksanakan sidang oleh tim ahli dari Kabupaten Bogor, dan kami juga sebagai panitia membawa tim ahli secara keseluruhan setiap pertemuan-pertemuan atau sidang dimaksud. Dan pada sidang-sidang tersebut kami panitia selalu mengajak Amang Gideon Seragih untuk ikut serta melihat kegiatan proses pengurusan izin tersebut. Tetapi beliau mengatakan, "Tolema, udah kamu mah gohok dengan tangiang mah sianau." Itu yang selalu muncul dari beliau. Dan sampai selesai IMB itu tidak pernah satu kali pun ikut, yang walaupun setiap kegiatan di tingkat Kabupaten Bogor kami selalu mengajak, tapi sekalipun beliau tidak pernah ikut dan tidak pernah hadir untuk melihat proses pengurusan IMB tersebut. Puji Tuhan, di dalam perjalanannya tanggal 22 Desember tahun 2017, IMB gereja tersebut diterbitkan oleh Bupati Bogor melalui Dinas Perizinan Kabupaten Bogor. Dan pada saat kami menerima izin mendirikan bangunan tersebut dari Bupati yang diwakili oleh Dinas Perizinan, kami langsung datang ke gereja seluruh tim dan mengundang Amang Pendeta Gideon Seragih untuk menyerahkan IMB tersebut. Tetapi beliau tidak hadir dengan alasan kurang sehat. Beliau mewakilkan kepada Pendeta Erni Fier Boru Silalahi. Kami serahkan secara resmi dari panitia kepada gereja HKBP Cibinong. Itu semuanya dengan sukacita dilaksanakannya. Dan kemudian di awal tahun 2018, HKBP Cibinong melakukan syukuran yang
diprakarsai oleh Pendeta Gideon Saragi untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena IMB Gereja HKBP Cibinong sudah terbit, dan setelah terbitnya IMB tersebut, yang berarti HKBP Cibinong telah boleh membangun gereja sesuai dengan rencana awal yang telah disetujui oleh rapat kuliah. Syukuran tersebut dihadiri oleh perwakilan dari gereja HKBP Cibinong melalui sektor-sektor. Dan pada saat itu masih bersukacita seluruh jemaat dan seluruh parhalado, demikian juga panitia pembangunan. Karena sudah lama, kurang lebih 54 tahun Gereja HKBP Cibinong tidak memiliki izin. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari tahun 2018, Pendeta Gideon Saragi melaksanakan open house di rumah dinas HKBP Cibinong yang diwakili oleh jemaat setiap sektor yang dipilih sendiri oleh beliau Pendeta Gideon Saragi. Tapi sangat disayangkan karena yang dibicarakan di situ adalah masalah pembangunan HKBP Cibinong ke depan. Tetapi panitia pembangunan yang sah pada saat itu, yang saya komandoi, tidak diundang satu orang pun, termasuk parhalado HKBP Cibinong tidak ada yang diundang. Nah, sekarang kita bertanya, yang akan dibicarakan adalah rencana pembangunan gereja HKBP Cibinong, tetapi sebagai pelaksana yang bergerak di bidang kegiatan pembangunan tersebut tidak diundang. Sekarang pertanyaan, ada apa? Kok panitia pembangunan tidak diundang? Parhalado HKBP Cibinong tidak diundang? Ada apa? Kalau itu menyatukan persepsi untuk tujuan yang lebih baik, alangkah indah, alangkah eloknya apabila stakeholder seluruhnya diundang untuk menyatukan persepsi, pendapat, satu pikiran bagaimana untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik. Tetapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Itu makanya kami katakan ada apa di balik itu. Selanjutnya dalam perjalanannya pada rapat kuliah HKBP Cibinong tahun 2018 bulan April dilaksanakanlah rapat kuliah, di mana di rapat kuliah tersebut adalah khusus melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan. Dan kami sebagai panitia pelaksana pembangunan tersebut datang secara full, termasuk tim ahli kami bawa ke gereja untuk memberikan penjelasan, memaparkan rencana-rencana selanjutnya bagaimana pembangunan gereja HKBP Cibinong. Dan di dalam pelaksanaan tersebut, dalam pemaparannya yang kita tadinya akan, setelah itu akan kita mengevaluasi secara keseluruhan bagaimana pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian
dalam perjalanan rapat tersebut, setelah Pendeta Saragi memberikan kesempatan kepada panitia pembangunan untuk menyampaikan, menjelaskan, memaparkan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, situasi sudah mulai tidak kondusif. Situasi sudah mulai gaduh, sudah riuh. Kenapa demikian? Kamu melihat bahwa ini rapat kuria tentang pembangunan gereja HKBP Cibinong ini sudah disetting sebelumnya. Ada skenario di balik kegiatan-kegiatan tersebut untuk berjalan dengan baik. Dengan alasan pada saat itu bahwa rencana anggaran pembangunan gereja HKBP Cibinong yang dibuat oleh panitia pembangunan dengan nilai 20,8 M itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh IMB. Itu adalah standar pemerintah Kabupaten Bogor, dan itu tidak baku, dan itu bisa dievaluasi selanjutnya. Makanya sebelum rapat harian tersebut, saya sebagai ketua panitia berkali-kali menyampaikan kepada Pendeta Gideon Saragi untuk duduk bersama untuk menyatukan persepsi, untuk mengevaluasi rencana anggaran pembangunan atau RKB tersebut. Itu tidak harga mati. Itu tidak harga mati. Itu adalah sebagai syarat untuk memperoleh IMB sebagai standar pemerintah Kabupaten Bogor. Dan ajuan saya itu selalu ditolak oleh beliau. Dan kemudian saya sampaikan sebelum rapat Furia tanggal 7 April tersebut, saya menyatakan kepada Abang Pendeta Saragi supaya dibentuk panitia lelang atau panitia tender. Nah, panitia inilah nanti yang menentukan, yang menyeleksi siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan bentuknya bagaimana? Sesuai dengan usulan daripada ketua bidang dana yang diketuai oleh Sintua Saudma Sihombing yang sekarang menjadi rekan kerja beliau. Itu adalah ide daripada Saudma Sihombing, karena kami merasa itu cukup baik, sehingga itu kami bawakan ke dalam rapat kuliah. Tetapi itu tidak berjalan satupun. Pembentukan panitia tender atau panitia lelang, kemudian duduk bersama satu meja, tidak pernah. Nah, pada saat rapat kuliah tanggal 7 April tersebut, kami selaku panitia pembangunan sudah mulai menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pengurusan IMB dan kemudian pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Belum beberapa lama, belum separuh pun, setengahnya, kami menyampaikan bahwa keadaan sangat riuh, sudah sangat tidak kondusif. Dan jemaat mengatakan tidak setuju dengan harga tersebut. Padahal kami, seperti saya katakan tadi, boro-boro dilaksanakan, panitia tender atau panitia lelang juga belum terbentuk. Tetapi di balik itu, kami selaku panitia pembangunan sudah dikatakan
korupsi 8M. Dari mana datangnya? Kegiatan belum dilaksanakan, uangnya juga belum. Tapi sudah disampaikan atau dikatakan kami korupsi 8M. Melihat situasi rapat huria pada saat itu, dan teman-teman kami tim ahli menyampaikan yang kebetulan beragama teman kita Islam, dikat dan tidak boleh menyampaikan persentasenya di gereja tersebut, sehingga semakin riuhlah rapat tersebut dan kami tidak diberikan kesempatan untuk berbicara lagi. Kami disuruh untuk duduk, silahkan duduk, kami akan melanjutkan rapat ini. Begitulah disampaikan oleh Amang Pendeta Gideon kepada kami. Karena kami sudah tidak diberikan lagi kesempatan untuk berbicara dan suasana sudah tidak kondusif, maka pada saat itu saya selaku Ketua Panitia Pembangunan periode 2016 sampai 2020 mengundurkan diri, yang walaupun hanya baru 2 tahun kami lakukan.